Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabatku tercinta baik di luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di episode yang ketiga ini kita melanjutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan yang banyak mengingat Allah. Saya ulang lagi. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, kali ini kita mengkaji kenapa hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi bagi orang yang sudah kedatangan kiamat di hatinya lah, maka orang itulah yang bisa mengingat Allah. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila manusia belum kedatangan kiamat di hatinya, kiamat kubro di hatinya, maka ia takkan bisa mengingat Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa mengingat Allah sementara yang jadi Tuhan di hatinya adalah hawa nafsunya sendiri? Yang merasa bisa ingat Allah hanya sekedar nama Allah saja. Jadi yang dimaksud kiamat kubro itu apa? Jadi kalau babakan syariat yang dikatakan kiamat kubro itu kan kiamatnya langit-langit yang dohir. Kiamatnya bumi-bumi yang dohir. Buat apa kita menunggu kiamat yang bukan urusan kita? Kiamat yang dekat dengan diri kita malah kita indahkan, malah tidak kita urusi. Apa kiamat yang ada di dalam diri kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya darikulah yang suci dan kembali kepadakulah yang suci. Itulah hakikat kiamat. Hancur leburnya langit dan bumi. Hancur leburnya langit itu kehidupan manusianya, bumi itu badan yang selama ini diakui oleh diri manusianya. Jadi yang dimaksud kiamat kubro itu adalah kembalinya manusia kepada keadamannya.
kembalinya manusia kepada ketiadaannya. Dulu tidak ada, kembali kepada ketiadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah makna dari kiamat itu. Bila kita tidak roji'un kepada Allah, bila tidak kiamat, hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita, bila tidak dikiamatkan, dihancur leburkan badan yang selama ini kita akui sebagai badan manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah. Kita hanya berzikir kepada iblis dan setan selama ini, yakni mengaku-ngaku bahwa diri kitalah yang wujud, bahwa diri kitalah yang ada, bahwa diri kitalah yang berkuasa melakukan apa saja yang kita kerjakan. Jadi iblis dan setan menyetop diri manusia kita agar kita tersesat dari jalan lillahi ta'ala, disesatkan oleh iblis dan setan agar membuka pintu linafsi. Ini sholatmu bro, ini ibadahmu bro, ini hidupmu bro, ini badanmu bro. Nah, jadi iblis dan setan menyesatkan manusia agar manusia merasa dirinya ada daripada adanya Allah. Jadi iblis dan setan menyesatkan manusia supaya manusia merasa berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Maka selamanya manusia takkan pernah bisa berzikir kepada Allah, sementara yang jadi Tuhan di dalam hatinya adalah dirinya sendiri. Kata banyak orang, kata mayoritas orang, iblis dan setan itu gaib. Akan tetapi bagi Allah, iblis dan setan itulah adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Jadi cek di dalam hati kita, siapa yang wujud di dalam hati kita? Yang wujud di dalam hati kita kan hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Itulah hakikat setan yang terkutuk itu. Maka perangilah ia, supaya kau bisa kembali kepada Tuhanmu, supaya bisa mengkiamatkan dirimu, dan supaya kau bisa berzikir kepada Allah. Selagi di dalam hati kita masih diri kita yang ada, maka selamanya Allah gaib, Allah tiada. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat yang gaib? Jadi akidah dan iman kita selama ini terbalik. Mestinya Allah jadi Tuhan dan makhluknya jadi hamba, tapi makhluknya, hambanya jadi Tuhan dan Allahnya jadi makhluk selama ini. Kebalik, seolah-olah yang wujud hanya diri kita sendiri. Allah gaib, Allah adam. Yang nyata diri kita sendiri. Allah samar, Allah abstrak. Yang kuasa diri kita sendiri. Allah tak bisa apa-apa. Allah tak bisa berjalan, Allah tak bisa duduk, Allah tak bisa sholat. Jadi Allah tak bisa apa-apa selama ini.
Yang bisa apa-apa selama ini hanyalah diri kita. Karena kita, mata hati kita buta selama ini. Sudah disebutkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Tuhan pencipta semesta alam. Nah, berarti yang bisa apa-apa, berarti yang bisa bersiapa-siapa itu siapa? Makhluknya kah atau Sang Kholik? Nah, nyatalah, bila di dalam hati kita masih jadi Tuhan, maka hati kita tidak akan rela dan ridho. Hati kita tidak akan percaya bila Allah itu bisa apa-apa dan bisa bersiapa-siapa, bisa jadi siapa saja. Karena di dalam hati kita menjadi umatnya iblis dan setan, seolah-olah yang bisa apa-apa, yang bisa berposisi sebagai siapa-siapa, makhluknya, ciptaannya. Bagaimana mungkin ciptaan bisa menjadi Sang Kholik? Bila tidak berumatkan kepada iblis dan syaitan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nyata bukan? Selama ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini di dalam bertuhan, apakah sudah bisa kita sadari? Maka dari itu, bila kita sudah menyadari, bersungguh-sungguhlah berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguhlah berperang melawan iblis dan setan di dalam hatimu. Usirlah iblis dan setan yang selama ini menjadi yang kita ikuti. Usirlah iblis dan setan yang selama ini selalu menyesatkan hati kita, yang selalu mengutus kita selalu mensekutukan Allah di hati kita. Maknanya berperang dengan iblis dan setan adalah adamkanlah dirimu di hatimu. Sujud dengan paksalah dirimu di hatimu. Jika kau sudah bersujud, jika kau sudah kembali ke asal usulmu, apa yang kau sujudi, yakni tanah yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia, maka setelah kita Adam kembali ke asal usulnya, maka nyatalah Allah. Jadi bukan manusia jadi Allah, salah besar. Kebanyakan mayoritas manusia memandang orang-orang tasawuf, memandang orang-orang sufi, memandang orang-orang yang meniti pelajaran tauhid, memandang orang-orang yang duduk di dalam hakikat dan makrifat, dikatakan orang-orang yang sesat, seolah-olah mereka, kata mayoritas manusia, orang yang sesat yang ngaku-ngaku jadi Allah. Itu bagi orang-orang selama ini penilaian banyak orang kepada orang yang ahli tauhid selama ini seperti itu. Apakah kita tidak menyadari? Coba tengok hati kita selama ini. Jangan pandang orang-orang yang berjalan di dalam jalan Allah dengan hal yang demikian.
jangan kau anggap sesat. Lihatlah hati kita sendiri. Selama ini siapa yang jadi Allah? Hawa nafsu kita sendiri, bukan? Nah, yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak sadar selama ini kan diri kita. Diri kita yang belum beriman kepada Allah selama ini. Kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa. Kita ngaku-ngaku bisa sholat, kita ngaku-ngaku bisa ibadah, kita ngaku-ngaku bisa melakukan seluruh aktivitas-aktivitas kita. Nah, itulah kita selama ini tidak terasa telah menjadi Allah karena kita tinggal di dalam lembah linafsi, lembah jahanam, berkumpul dengan iblis dan syaitan. Sementara mereka orang-orang yang ahli tauhid, sementara mereka yang berjuang di jalan Allah, ketika manusia sudah kembali kepada keadamannya, ketika manusia sudah kembali ke asal-usulnya, ketiadaan, kegoiban, bagaimana mungkin manusia mengaku menjadi Allah, sementara dirinya saja sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi bagi orang-orang yang sudah benar apa yang dipelajarinya, sudah benar ilmu yang diterapkannya, maka dirinya bukan manusianya yang bermakrifat, tapi Allahnya lah yang bermakrifat. Manusianya tak ada, manusianya kembali ke Adam. Memang bagi orang-orang yang belum bertuhan, memang bagi orang-orang yang masih duduk manis di syariat, memandang orang yang berjalan di jalan Allah seolah-olah masih ada orangnya. Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW memandang Nabi Muhammad, dohirnya masih ada bagi orang-orang yang memandangnya, karena orang-orang yang memandangnya masih menjadi Tuhan di hatinya. Namun bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Muhammadnya sudah kembali ke Adam, tidak ada, tidak wujud, tidak kuasa. Yang kuasa, yang wujud hanyalah Allah. Buktinya Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah, akulah pelakunya. Nah, itulah buktinya. Jadi bila imannya sudah seperti itu, maka nyatalah bendera tauhid, la ilaha illallah. Maka nyatalah la haula wala quwata illa billah. Maka nyatalah la mawjudan illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tergantung hati kita semua selama ini. Kita tetap jadi umatnya iblis dan setan, ataukah kita hijrah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Rasul yang sudah wafat 14 abad yang lalu yang dicontoh, yang dituju, yakni yang dituju adalah masing-masing diri manusia inilah Muhammad Rasulullah, yakni manusianya diutus oleh Allah, selalu diutus oleh Allah, selalu dipergerakkan oleh Allah, selalu dihidupi oleh Allah, bukan menjadi utusan iblis dan setan.
Itu maksudnya Rasulullah kembali kepada Allah. Bila sudah menjadi Rasulullah seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hati, maka manusia sudah menjadi umatnya Rasulullah. Jadi bersama menjadi utusan-utusan Allah, karena seluruh manusia itu adalah Rasulullah sejatinya. Tapi mayoritas kebanyakan manusia tidak mau diutus oleh Allah. Manusia mayoritas rela dan ridho hanya diutus oleh iblis dan setan serta hawa nafsunya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita yang mendengarkan pengajian ini, semoga saya dan kita semua menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan dalam hati dan mengaplikasikan dalam hati seperti yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.